Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini akan saya lanjutkan cerita pengalaman saya dan ketika mengikuti PPG tahun 2021. Silakan nanti Bapak Ibu tonton videonya sampai selesai karena nanti password dari dokumen yang saya buat, contohnya yang ada di link deskripsi, nanti passwordnya akan saya tampilkan di video. Silakan tonton videonya sampai selesai. Saya mulai Bapak Ibu. Kita langsung saja. Jadi setelah kemarin Bapak Ibu selesai melakukan kegiatan di 3A, yaitu identifikasi masalah dan rencana aksi, maka selanjutnya akan terbuka menu baru yaitu 3B, penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Tampilan di LMS seperti ini. Nah, inilah tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan di 3B, penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Kegiatan yang pertama diawali dengan pertemuan tatap maya melalui Google Meet. Seperti kemarin, jangan sampai salah masuk ke grup ya Bapak Ibu ya. Silakan klik di grup yang sudah ditentukan oleh LPTK. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan berdiskusi dengan dosen tentang tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan di penyusunan dokumen rancangan pembelajaran ini. Sedikit saya berikan gambaran untuk nanti di sini di pertemuan tatap maya ini, Bapak Ibu akan dijelaskan yang pertama mengenai tugas yang pertama yaitu membuat 3 set perangkat pembelajaran atau 3 set dokumen pembelajaran. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan dosen 3 set itu apa saja. Nah, 1 set itu terdiri dari 5 dokumen. Yang pertama adalah RPP, yang kedua bahan ajar atau materi ajar, yang ketiga itu media pembelajaran, yang keempat itu LKPD, dan yang kelima itu instrumen penilaian. Jadi satu set itu terdiri dari 5 dokumen yang harus Bapak Ibu guru buat. Dan yang harus Bapak Ibu buat adalah 3 set, berarti ada 15 dokumen. Nah, apa saja 5 dokumen itu nanti akan saya jelaskan secara rinci di bagian bawah ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan bertanyalah kepada dosen secara aktif. 3 set tadi RPP yang dibuat tadi, apakah kelas berapa yang dibuat, kemudian tema berapa yang dibuat, dan semester berapa yang dibuat. Karena masing-masing LPTK itu berbeda Bapak Ibu, ada perbedaan. Kalau pengalaman saya kemarin itu RPP yang saya buat itu adalah di semester 1, yaitu pertemuan pertama, kemudian pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-20. Itu instruksi dari LPTK seperti itu kalau pengalaman saya kemarin. Akan tetapi setelah saya berdiskusi dengan teman yang berada di LPTK lain, ternyata berbeda tugasnya. Kalau di punya teman saya itu tugasnya dari 3 set itu adalah yang pertama RPP kelas rendah, yang kedua RPP kelas tinggi, dan yang ketiga RPP matematika. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu risau atau bingung setelah nanti mendapat penjelasan dan ternyata berbeda dengan kampus lain. Tidak usah Bapak Ibu hiraukan, ikuti saja instruksi dari LPTK Bapak Ibu, tidak usah dibanding-bandingkan dengan LPTK lain karena memang ada perbedaan. Untuk pengalaman saya tadi seperti itu. Jadi di hari yang saya buat itu RPP hari ke-1, pertemuan ke-1 maksudnya, kemudian pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-20. Kemudian kelasnya kelas berapa? Kelasnya sesuai dengan kelas kita mengajar sehari-hari. Itu kalau saya.
Nah, kalau di LPTK lain berbeda seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Nah, itu Bapak Ibu juga harus bertanya nanti kepada dosen RPP mana yang harus dibuat. Supaya nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan itu sudah jelas apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, di sini nanti penjelasannya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di 3B2 dokumen rancangan pembelajaran. Untuk yang 3B2 ini tidak di sebelah kanan tidak ada kotak, berarti tidak ada checklist. Ini isinya hanya penjelasan saja. Bapak Ibu silakan diklik. Nah, ini hanya penjelasan saja. Jadi silakan Bapak Ibu baca-baca di sini tentang analisis SKLKI, kemudian halaman kedua tentang rumusan IPK dan tujuan pembelajaran, halaman ketiga tentang rencana kegiatan, halaman keempat tentang media pembelajaran, halaman kelima tentang LKPD, halaman keenam tentang bahan ajar, halaman ketujuh tentang instrumen penilaian. Ini hanya berupa penjelasan saja. Kemudian kita kembali ke menu awal. Nah, setelah Bapak Ibu baca-baca di sini, nah Bapak Ibu selanjutnya harus mengerjakan yang tugas selanjutnya yaitu 3B3. Logonya diskusi. Berarti seperti biasa Bapak Ibu harus membuat topik diskusi. Di sini sudah ada kejelasannya, ini dia Bapak Ibu. Nanti set yang Bapak Ibu buat ini adalah ini. Ya, 5 set ini. Nah, kemudian topik diskusinya apa? Bebas ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu diminta membuat topik diskusi, temanya ya seputar penyusunan dokumen pembelajaran tadi. Jadi misalkan tadi ketika penjelasan dari dosen ada yang Bapak Ibu belum paham, boleh di sini dijadikan topik. Atau Bapak Ibu ingin menjelaskan sesuatu, silakan juga. Nah, jangan lupa mengomentari juga punya teman karena lambugonya diskusi. Jadi Bapak Ibu selain membuat diskusi harus mengomentari diskusi punya teman supaya di sini muncul centang ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengerjakan 3B3, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menyusun 3 set dokumen ya, yaitu siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. Nah, Bapak Ibu harus semangat karena penyusunan 3 dokumen ini kemarin yang saya lakukan itu waktunya cukup mepet ya Bapak Ibu, hanya 3 hari. Jadi ya cukup repot juga ya karena itu waktunya yang mepet. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu karena dengan video yang saya berikan ini Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan sebelumnya sehingga tidak dikejar-kejar oleh waktu. Nah, saya jelaskan untuk lebih rinci pengalaman saya di 3 penyusunan rancangan pembelajaran. Siklus 1, 2, 3 ini nanti Bapak Ibu adalah RPP yang akan digunakan ketika Bapak Ibu PPL. Ya, Bapak Ibu PPL dan pair teaching. Untuk pengalaman saya kemarin, ketika pelaksanaan pair teaching ini adalah boleh memilih salah satu dari 3 RPP ini. Ini kalau saya kemarin ya Bapak Ibu. Tapi apakah Bapak Ibu nanti juga seperti itu? Belum tentu Bapak Ibu. Jadi silakan saja ikuti instruksi dari LPTK atau dari dosen Bapak Ibu. Karena ternyata di kampus lain juga ada yang berbeda. Di kampus lain itu ada yang pair teaching-nya tidak menggunakan RPP dari 3 ini. Jadi diminta membuat RPP selain dari 3 siklus ini. Tapi kalau saya kemarin boleh memilih salah satu dari 3 ini yang bisa digunakan untuk pair teaching. Nah, nanti sisanya yang sudah digunakan untuk pair teaching, sisanya nanti juga untuk PPL. Nah, saya jelaskan, saya buka menunya di sini. Inilah 5 file yang nanti akan Bapak Ibu susun di masing-masing set pembelajaran. Yang pertama adalah RPP atau rencana pembelajaran, bahan ajar atau materi ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi.
Akan saya coba ceritakan satu persatu. Yang pertama adalah rencana kegiatan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP yang disusun di sini karena ketika pelaksanaan kemarin masih dalam masa pandemi, jadi RPP yang disusun di sini adalah disarankan menggunakan RPP yang daring. Walaupun dalam LMS itu boleh memilih, boleh daring atau luring. Akan tetapi ketika nanti pelaksanaannya Bapak Ibu masih dalam pandemi, disarankan buat yang daring. Akan tetapi bukan RPP yang satu lembar ya Bapak Ibu ya, karena banyak beredar RPP daring yang hanya satu lembar itu. Jadi Bapak Ibu jangan pakai yang itu, gunakanlah RPP seperti biasa, akan tetapi daring, jangan yang satu lembar. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara menyusun RPP yang baik karena sudah biasa Bapak Ibu kerjakan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Nah, yang perlu saya tekankan di sini nanti dalam RPP yang Bapak Ibu susun itu disarankan atau diharuskan memuat beberapa unsur. Yang pertama harus ada unsur HOTS Bapak Ibu. Unsur HOTS tadi bisa Bapak Ibu tampilkan di RPP, misalkan pertama dalam kegiatan inti yaitu dalam diskusi. Kemudian bisa juga dalam LKPD atau dalam penilaian akhir itu ditampilkan unsur HOTS-nya. Yang kedua unsurnya harus ada yaitu keterampilan ABA 21 atau yang biasa disingkat dengan 4C. Itu juga di kegiatan inti harus ditampilkan, diberi keterangan dalam kurung misalkan communication atau collaboration yang mana, critical thinking yang mana, seperti itu. Unsur selanjutnya yang harus ada yaitu TPACK atau pemanfaatkan teknologi dalam RPP yang Bapak Ibu susun. Nah, jadi nanti dalam RPP Bapak Ibu contoh pemanfaatan teknologi yang bisa dilakukan misalkan menggunakan Zoom atau Google Meet, menggunakan Google Form, menggunakan Google Classroom, dan lain-lain sebagainya yang bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan ajar. Untuk bahan ajar ini Bapak Ibu pernah membuat bahan ajar di pendalaman materi, yaitu kalau tidak salah saya tunjukkan di sini di sebentar saya cari dulu. Nah, ini di 2B penyusunan materi ajar. Di sini Bapak Ibu pernah menyusun materi ajar atau bahan ajar. Jadi nanti di sini juga Bapak Ibu menyusun materi ajar seperti yang pernah Bapak Ibu susun di 2B tadi. Cuman materinya disesuaikan dengan materi yang ada di RPP yang Bapak Ibu susun. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini karena RPP-nya ini RPP daring, maka media pembelajarnya adalah berupa PPT atau PowerPoint. Nah, silakan Bapak Ibu buat PPT-nya semenarik mungkin karena nanti PPT-nya untuk siswa atau untuk anak-anak, jadi bisa menggunakan gambar-gambar yang menarik supaya dapat siswa yang melihat itu bisa lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan di media pembelajaran ini, nanti apabila Bapak Ibu di PPT itu menggunakan media pembelajaran berupa video, nah nanti silakan ditanyakan kepada dosen, apakah video yang nanti ditampilkan di PPT itu apakah harus membuat sendiri atau boleh mendownload di internet, misalkan di YouTube. Nah, silakan nanti ditanyakan. Kalau pengalaman saya kemarin, itu video yang kita gunakan di PowerPoint itu boleh mendownload di YouTube. Akan tetapi pengalaman di mahasiswa lain di kampus yang lain itu
diwajibkan membuat video sendiri. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bertanya kepada dosen, bolehkah mendownload di YouTube atau membuat video sendiri. Kemudian selanjutnya adalah LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, sekali lagi karena ini kegiatannya daring atau pembelajaran online, jadi LKPD di sini disarankan menggunakan online juga LKPD-nya, misalkan menggunakan Google Form atau menggunakan live worksheet yaitu LKPD online atau Google Classroom dan sebagainya, masih banyak lain. Misalkan ada Quizzes atau Kahoot dan lain-lain. Jadi supaya unsur TPAJK-nya atau pemanfaatan teknologinya bisa tercapai. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara menggunakan media pembelajaran online tadi yang seperti sudah saya sebutkan. Yang selanjutnya adalah instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi ini boleh sama seperti di RPP yang sudah Bapak Ibu susun. Di format RPP di bagian bawah itu kan biasanya ada instrumen penilaian. Nah, itu boleh Bapak Ibu copy, kemudian dijadikan file tersendiri, diberi judul instrumen penilaian. Nah, seperti itu. Berarti file yang harus disusun sudah lengkap Bapak Ibu, 5 file tadi. Kalau sudah lengkap, bisa di-upload di LMS. Untuk tugas yang sudah saya susun di dokumen rancangan pembelajaran ini, nanti akan saya sematkan di deskripsi video linknya. Bapak Ibu silakan download untuk sebagai gambaran saja. Namun saya berikan salah satu siklus saja ya Bapak Ibu, karena kalau semuanya ini nanti filenya terlalu besar, jadi saya berikan salah satu saja. Ini contohnya yang sudah saya susun. Di sini nanti Bapak Ibu bisa klik add submission untuk menambahkan untuk upload di LMS ini. Yang sudah saya susun RPP, bahan ajar, instrumen penilaian, LKPD, dan media pembelajaran. Ada 5. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya berikan, pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan PPG di tahap menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya berikan masih kurang lengkap dan ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.